Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wattaba' atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini majelis yang pertama insyaallah taala untuk kita bertatap muka, belajar bersama, mempelajari syariat Islam dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama, ngaji ilmu agama merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka siapapun kita, apapun kedudukannya, ya, apapun jabatan kita, berapapun banyak harta kita, kita semuanya harus ngaji ilmu agama. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ingat, tujuan inti kita diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah untuk ibadah. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Dan ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Ya, kita niatkan tulus karena Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua adalah mutabah, yaitu kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kita wudu seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Salat seperti yang dipraktekkan oleh Nabi. Haji seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Khudhu anni manasikakum. Contohlah tata cara manasik hajiku. Nah, tidak mungkin kita bisa berwudu seperti wudunya Rasulullah. Tidak mungkin kita bisa haji seperti hajinya Rasulullah SAW kalau kita nggak ngaji ilmu agama. Disinilah pentingnya bagi kita untuk belajar ilmu agama. Karena dengan belajar ilmu agama, kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Innama yutlabul ilmu liyuttaqallah." Seorang itu menuntut ilmu, tujuannya apa? Supaya dia bisa bertakwa kepada Allah SWT. Ini tujuan kita belajar ilmu agama. Ini tujuan kita hadir dalam majelis ilmu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berwudu yang benar, bisa sholat yang benar, bisa nikah yang benar, jual beli yang benar, dan itu semuanya butuh ilmu. Ya, makanya kita semuanya harus semangat dalam ngaji ilmu agama dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menambahkan ilmu kepada kita, dan harus sabar. Ini 3 kunci supaya kita mendapatkan ilmu sebagaimana dikumpulkan oleh Nabi SAW. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz.
bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Yang kedua, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, wala ta'jiz, jangan lemah. Ya, jangan gugur di tengah jalan. Semangatnya cuma di awal saja. Jangan. Harus pantang menyerah. Jadi ada 3 kunci sukses yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Pertama apa? Semangat. Maka kita harus semangat dalam belajar ilmu agama. Ilmu tidak didapatkan hanya dengan menghayal. Ilmu tidak didapatkan dengan malas-malasan, tapi dengan usaha. Innamal ilmu bitta'allum. Kata Nabi, ilmu itu dengan dipelajari. Nggak mungkin antum tidur aja kemudian langsung datang sendiri kayak pahamnya orang sufi, ilmu laduni. Ya, nggak bisa. Ilmu bukan sulapan, ilmu bukan warisan. Ilmu itu dengan usaha, dengan kerja keras, dengan semangat. Yang kedua, wasta'in billah. Kunci yang kedua, banyak doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akui bahwa diri kita ini masih bodoh. Kita masih kurang ilmunya. Sehingga kita terus minta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma minta tambahan rizki harta saja. Rizki yang terbaik adalah ilmu. Ya, makanya dalam doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan doa ini penting, ikhwan, jangan lupakan doa ini. Setiap hari Nabi berdoa dengan doa ini. Apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, aku memohon kepadamu, apa yang pertama kali diminta? Ilmu yang bermanfaat. Baru yang kedua, wa rizqan thayyiban, rizki yang halal. Baru yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Kenapa kok Nabi SAW minta ilmu terlebih dahulu, ilmu yang bermanfaat? Ya, kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa membedakan mana rizki yang halal, mana rizki yang haram, mana amal yang diterima, mana amal yang tidak diterima, yang sesuai tuntunan Rasulullah, kecuali kalau kita punya ilmu. Ya. Kemudian yang ketiga, wala ta'jiz. Kunci menuntut ilmu yang ketiga adalah jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan gugur di tengah jalan. Tapi kita harus ya istiqomah, harus sabar. Sampai kapan? Sampai mati. Finish menuntut ilmu itu sampai mati. Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala finishnya adalah kematian. Dan termasuk ibadah adalah menuntut ilmu. Dalam surat Al-Hijr ayat 99, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu. Ya, ibadah itu apa? Setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Jadi bukan hanya sholat, puasa saja, enggak. Semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu namanya ibadah. Ngaji ilmu agama seperti ini dicintai dan diridhoi oleh Allah apa tidak? Dicintai dan diridhoi, maka dia termasuk ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Maka menuntut ilmu ya adalah sampai kita mati. Ya, kita tidak boleh merasa puas karena sesungguhnya ilmu kita masih sedikit. Ilmu yang kita miliki sekarang itu masih sedikit. Yang belum kita ketahui masih banyak. Maka jangan pernah tertipu. Ya, jangan merasa bahwa diri kita hebat. Ya, tidak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini, demikian juga setiap Sabtu malam Ahad kedua dan ketiga. Jadi sebulan 2 kali, kedua dan ketiga. Insyaallah taala kita akan belajar bersama tentang ya fikih. Tentang fikih. Dari hadis dari kitab Al-Arba'una fil Ahkam. 40 hadis tentang hukum fikih.
yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Al-Mundhiri ini seorang ulama besar, penulis kitab At-Targhib wa Tarhib. Ya, seorang ulama ahli fikih, ahli hadis, orang yang zuhud, yang saleh. Dia punya kitab Al-Arba'una fil Ahkam. 40 hadis tentang hukum fikih. Ya. Jadi yang kita pelajari ini adalah fikih tapi lewat hadis. Karena belajar fikih itu ada dua metode. Belajar fikih itu ada dua metode. Yang pertama, mempelajari fikih dari langsung sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena fikih itu diambil dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, sumber ilmu itu dari Al-Quran dan Sunnah. Para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka ayyuhal ikhwah telah ya menulis kitab-kitab yang mengumpulkan ayat-ayat seputar hukum fikih, hadis-hadis seputar hukum fikih yang disebut dengan ayatul ahkam, ayat-ayat tentang hukum fikih. Ada juga ahadisul ahkam, hadis-hadis tentang hukum fikih. Seperti kitab misalkan Umdatul Ahkam ya atau Bulughul Maram ya dan lain sebagainya. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua, belajar fikih itu adalah dari kitab-kitab madhab. Ya. Kalau dalam madhab Syafi'i misalkan belajar Matan Abu Syuja, Takrib, atau dalam madhab Hambali biasanya Zadul Mustaqni, itu kitab-kitab madhab. Ya, dan yang paling bagus adalah menggabung antara dua-duanya. Kita belajar ayat-ayat ahkam, hadis-hadis tentang ahkam, juga belajar kitab-kitab madhab juga. Ya, karena masing-masing memiliki plus minus ya sendiri-sendiri, dan yang paling bagus adalah menggabung dua-duanya. Menggabung dua-duanya. Baik. Nah, kita pilih pakai metode yang pertama, yaitu mempelajari fikih lewat apa? Belajar dari hadis-hadis. Ya, karena waktu kita tidak terlalu lama ya belajarnya. Nah, fikih itu luas dan butuh perincian yang panjang. Oleh karenanya kita cari ya panduan yang pas, yang ringkas ya, tapi insyaallah taala bermanfaat. Ya, bermanfaat, setidaknya kita tahu masalah-masalah fikih secara global. Ya, secara global. Apa itu fikih? Fikih ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Fikih itu adalah kita mengenal hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syariat berdasarkan dalil secara terperinci. Itu namanya fikih. Kita mempelajari, mengenal hukum-hukum syariat. Baik itu masalah sholat, baik itu masalah puasa, baik masalah haji, zakat. Demikian juga masalah muamalat, seperti masalah nikah, pernikahan, jual beli, ya. Tapi ingat, belajar fikih itu biadillatiha, berdasarkan dalil. Karena ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu itu yang berdasarkan dalil. Itu baru namanya ilmu. Adapun cuma taklid, ikut-ikutan, maka itu tidak disebut dengan ilmu. Ilmu yang syar'i adalah ilmu yang berlandaskan apa? Dalil. Ya. Nah, kalau kita sekarang mempelajari langsung pada dalilnya, Quran, hadis. Ada juga metode tadi yang kedua, yaitu mempelajari apa? Lewat kitab-kitab madhab. Tidak masalah seorang belajar dari kitab madhab, mempelajari fikih, karena itu adalah sarana. Tapi jangan menjadikan belajar fikih madhab itu sebagai apa? Sebagai tujuan utama. Sebagai tujuan utama. Ya. Karena itu hanya sekedar sebagai apa? Sarana. Baik.
Insyaallah taala kita akan membaca beberapa hadis yang dibawakan oleh penulis dari kitab Al-Arba'una fil Ahkam. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, Abu Abdurrahman. Namanya Abdullah, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat yang termasuk banyak meriwayatkan hadis. Banyak meriwayatkan hadis. Ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini perlu dicatat nih, biar kita mengenal sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini paling banyak, sekitar 5.297 hadis. Yang kedua, sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini yang menjadi pembahasan kita. Ini juga sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, 2.000 lebih. Yang ketiga, sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas. Yang keempat, tadi yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Ibnu Umar, yang ketiga Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, yang keempat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang kelima, sahabat Anas bin Malik, pelayan Rasulullah SAW. Yang keenam, sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Dan yang ketujuh, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Maka kalau antum misalkan belajar hadis, antum ketemu nih, akan sering ketemu an Abi Hurairah, an Ibni Umar, an Anas bin Malik, an Ibni Abbas. Itu akan sering ketemu. Kenapa? Karena mereka adalah kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan ini penting kita mengenal para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ajarkan kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Karena para sahabat adalah generasi yang mulia. Mencintai mereka adalah keimanan, membenci mereka adalah kemunafikan. Hubbul ansari iman, wa bughdhuhum nifaq. Kata Nabi SAW, mencintai para sahabat Ansar adalah keimanan, dan membenci para sahabat Ansar adalah kemunafikan. Maka kita wajib mencintai para sahabat, wajib mengenal mereka supaya kita bisa meneladani mereka. Karena mereka adalah generasi yang dijamin masuk surga. Kita semuanya pengen masuk surga, maka ikuti jejak mereka, kenali mereka supaya kita bisa masuk surga juga seperti mereka. Baik. Jadi ini 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis yang perlu kita kenal. Jadi kita perlu mengenal sahabat-sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, al-abadilah dari kalangan sahabat. Al-abadilah itu maksudnya sahabat yang namanya Abdullah. Sahabat yang namanya Abdullah. Itu ada yang paling terkenal itu 4. Pertama Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, yang ketiga Abdullah bin Amr ibn al-As, dan yang keempat Abdullah bin Zubair. Itu dikenal al-abadilah minas sahabat. Berarti ini juga rawi hadis an Ibni Umar, berarti abadilah. Ini penting kita mengenal sahabat-sahabat Nabi ini. Jangan sampai kita kenal pemain bola, kenal artis, kenal YouTuber, tapi disuruh nyebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, nggak ngerti. Disuruh nyebutkan 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis,
nggak ngerti. Ya, nah ini. Qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah penting bagi kita. Faedah kita ngaji mempelajari hadis. Setiap kali disebut nama sahabat, jangan lupa mendoakan para sahabat. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai mereka. Itu adab kita mendoakan para sahabat. Ya. Demikian juga setiap kali disebut nama Nabi, jangan lupa untuk bersolawat. Faedah solawat banyak. Salah satunya Nabi bersabda, Inna min aqrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamah aksarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat tempat duduknya di surga dengan saya adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Yang paling banyak bersolawat kepada saya. Nih, makanya kita kalau mempelajari hadis, keutamaannya kita akan sering apa? Bersolawat. Makanya kata Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah, hadis ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang mempelajari hadis. Karena merekalah orang yang paling sering bersolawat kepada Nabi. Karena setiap kali mereka mendengar nama Nabi, membaca nama Nabi, maka mereka bersolawat kepada Nabi. Yaqul la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min hululin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak diterima salat tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari harta curian. Harta hulul itu artinya kalau bahasa sekarang korupsi. Jadi mencuri tapi harta negara. Itu hulul. Termasuk diantaranya, atau harta rampasan perang, itu termasuk juga hulul. Baik, hadis ini dibawakan oleh penulis pembukaan dalam kitab 40 hadis dalam fikih. Kenapa? Karena kita tahu syarat sahnya sholat itu adalah tohar, bersuci. Kita nggak sah sholat kita kalau nggak bersuci. Makanya dalam kitab-kitab fikih sekalipun, kalau kita belajar kitab-kitab fikih, pembahasan pertama yang dibahas oleh para ulama fikih adalah kitabut toharoh. Ya, pembahasan tentang masalah toharoh, bersuci. Kenapa? Karena ibadah yang paling utama itu sholat. Jadi sebenarnya yang mesti dibahas itu sholat. Cuma sholat ini kan nggak mungkin diterima oleh Allah SWT kecuali apabila bersuci. Maka dibahas terlebih dahulu pendahuluan syarat sahnya sholat, yaitu tohar. Karena kunci diterimanya sholat adalah bersuci. Ya, sebagaimana dalam hadis yang mulia ini, tidak diterima sholat. Di sini umum, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, termasuk sholat jenazah. Walaupun sholat jenazah gak ada rukuk dan gak ada sujudnya, selama itu disebut sholat, maka wajib ya bersuci. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sholat kemudian dalam keadaan tidak bersuci, baik dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Ya. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah bahwa syarat sahnya sholat adalah apa? Toharoh. Syarat sahnya sholat adalah toharoh, bersuci. Bersuci dari hadas besar dan bersuci dari hadas kecil. Apa bedanya hadas besar sama hadas kecil? Kalau hadas besar itu menjadikan kita wajib mandi. Kalau hadas kecil menjadikan kita harus wudu. Ya, misalkan kita qadhaul hajah, BAB, itu mengharuskan kita wudu, berarti itu hadas kecil. Baik. Tapi kalau misalkan berhubungan badan atau keluar air mani,
itu kan mewajibkan mandi, berarti itu hadas besar. Ya, berarti hadas besar. Dengan demikian, ayyuhal ikhwah, tidak diterima sholat seseorang, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, kalau dia tidak dalam keadaan apa? Bersuci. Bahkan walaupun dia lupa. Ada orang misalkan lupa dia, ternyata belum wudu. Berdosa apa tidak? Kalau lupa. Dosa apa tidak? Tidak. Tapi sholatnya sah apa tidak? Tidak. Dia wajib mengulangi. Ya, dia tidak berdosa kalau lupa ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencatat dosa kalau orang itu melakukannya karena lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kamu siksa kami kalau kami apa? Salah, enggak sengaja atau karena kami lupa. Ya. Tapi masalah sah tidaknya ya beda. Itu masalah dosa yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Adapun masalah sah atau tidaknya karena dia tidak melakukan syarat sahnya ya ibadah sholat, berarti sholatnya tidak sah. Maka dia wajib mengulang apa? Ya, sholatnya. Baik. Yang kedua, dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah bahwa sholatnya orang yang hadas dengan sengaja, bukan karena lupa ya, hukumnya haram. Hukumnya haram sampai dia berwudu, atau kalau hadasnya besar berarti sampai dia mandi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Ya, dan taqarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya haram. Karena ini berarti melawan syariat dan mempermainkan syariat. Jadi ada orang dengan sengaja, misalkan ini sengaja, saya nggak perlu wudu, mau sholat tapi saya nggak perlu wudu, ya sengaja, maka ini hukumnya haram, karena berarti dia melawan Allah SWT. Allah mengatakan harus, bahkan syaratnya sholat itu apa? Toharoh, dia malah melawan, bahkan mempermainkan ya agama. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah pentingnya sholat, keagungnya sholat. Kenapa? Karena Allah mensyaratkan ibadah sholat ini harus dengan apa? Suci. Harus keadaan suci. Suci lahir dan batin. Karena kesucian itu ada dua, ikhwan. Suci itu ada dua. Yang pertama, suci batin. Ya, suci batinnya, yaitu bersih hatinya dari kotoran riya, ujub. Nah, ini kan syarat sahnya sholat juga adalah apa? Niat. Tidak diterima amal ibadah kita kalau sholatnya riya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat sahnya ibadah juga adalah apa? Ikhlas lillahi jalla wa ala. Allah enggak menerima amal ibadah kita kalau enggak ikhlas. Ini kebersihan apa? Batin, kebersihan hati. Yang kedua, kebersihan zahir, kebersihan yang nampak. Kebersihan pakaian, kebersihan badan, kebersihan tempat yang akan kita pakai untuk ibadah. Ya. Jadi dua-duanya harus kita perhatikan, kebersihan batin dan kebersihan apa? Zahir. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ya, hadis ini memberikan kepada kita satu kaidah. Al-ahkam la tatimmu illa bijtima'i syurutiha wa intifa'i mawaniha. Hukum itu tidak sempurna kecuali apabila terpenuhi syaratnya dan hilang segala penghalangnya. Salat itu tidak sah kecuali apabila terpenuhi syaratnya. Ya, bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat. Nih, syarat-syarat apa? Syarat-syarat sahnya sholat. Kemudian harus hilang pembatal-pembatalnya. Harus hilang segala pembatalnya. Andaikan ada orang misalkan bersuci, menghadap kiblat, menutup aurat, tapi di tengah sholat ternyata apa? Ngentut misalkan. Diterima apa tidak? Tidak diterima. Baik. Contoh yang lain, misalkan doa. Doa itu
tidak diterima oleh Allah SWT kecuali apabila terpenuhi syaratnya dan hilang segala penghalangnya. Ya, harus adab-adab doa, misalkan ngangkat tangan, ya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang doa, yakin, optimis dan lain sebagainya. Dan harus hilang segala penghalangnya. Makanya Nabi pernah cerita, ada orang yang sudah melakukan sebab-sebab terkabulnya doa, dia safar, mengangkat tangan, merendahkan diri, mengulang-ulang tawassul dengan nama Allah SWT, tapi ternyata Allah nggak menerima doanya, nggak mengabulkan doanya. Gara-gara apa? Dia makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, berpakaian dengan pakaian yang haram, sehingga Allah nggak menerima doanya. Ini bukti bahwa hukum itu tidak sah kecuali apabila terpenuhi syaratnya dan hilang segala penghalang. Nikah misalkan, ya, kalau nikah itu pengen sah berarti harus terpenuhi syarat-syaratnya, harus ridho, harus ada wali, ada saksi, gitu kan. Nah, kemudian harus hilang segala penghalangnya. Tidak boleh nikah beda agama, tidak boleh nikah dengan mahram. Andaikan misalkan ada orang sudah saling suka sama suka, saling cinta, kemudian ada wali, ada saksi, ada mahar, tapi ternyata misalkan istri yang dinikahinya adalah adik persusuannya, sahabat tidak? Tidak, karena ada penghalang. Ya, demikian juga ada orang sudah sholat, sudah menutup aurat, sudah menghadap kiblat, tapi ternyata dia hadas, dia belum berwudu atau belum mandi kalau hadasnya besar. Sahabat tidak? Tidak sah. Ini praktek dari kaidah ini. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Inna Allaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Termasuk sholat, Allah nggak menerima kecuali yang ikhlas, kecuali yang bersih. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga haramnya hulul. Apa hulul tadi? Mengambil harta rampasan perang, atau termasuk sekarang yaitu mengambil harta negara. Korupsi. Ini hulul. Ya. Kalau orang misalkan sodaqoh tapi sodakohnya dari harta korupsi, maka tidak diterima oleh Allah SWT. Sebab apa? Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Andaikan ada orang bersodakoh tapi itu adalah harta haram, ya, maka Allah tidak menerima hartanya. Ya, dia habis maling misalkan, habis mencuri, merampok, nah, separuh hartanya untuk bantu Palestina misalkan. Nah, misalkan untuk fakir miskin, nggak diterima sama Allah SWT. Kalau niatnya sedekah, nggak diterima. Karena Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, yang halal. Ya, maka ini juga menunjukkan kepada kita hati-hati dari dosa besar ini, yaitu korupsi. Jadi sebelum sekarang ada KPK, sebelum ada kampanye anti korupsi, Islam jauh-jauh hari sudah mengharamkan korupsi. Nah, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Nanti setelah adzan kita lanjutkan sampai qomat katanya. Jadi enak kajiannya cuma sampai isya saja. Tafadhol. Siapa yang ada?
Baik. Enaknya kajian kalau pada maghrib itu dua. Yang pertama, kita mendapatkan pahala menunggu sholat. Yani niatkan ketika kita kajian pada maghrib sekaligus nunggu sholat isya. Nabi SAW pernah bersabda, la yazalul abdu fi sholat man tadara sholat. Seorang itu dihukumi mendapatkan pahala sholat selama dia menunggu sholat. Selama menunggu sholat. Taqulul malaika Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat akan mendoakan kepadanya, ya Allah ampuni orang ini dan rahmati, sayangi orang ini. Selama dia tidak hadas. Selama nggak batal, nggak ngentut. Makanya kalau antum hadas, supaya mendapatkan keutamaan tersebut, wudu dulu balik lagi. Ya, balik lagi. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, kajian pada maghrib itu nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama, ya kan? Karena paling banter sampai qomat. Ya, lagi qomat. Baik. Insyaallah taala
Kita lanjutkan hadis yang kedua. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yang tadi sudah kita sampaikan. Ada 5.374 hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nama asli beliau Abdurrahman bin Sahar. Abdurrahman bin Sahar. Ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan Abu Hurairah wajib bagi kita untuk mencintai beliau. Karena beliau banyak meriwayatkan hadis, banyak berjasa kepada kita. Dengan jasa beliau kita akhirnya mengenal hadis-hadis Nabi. Ya. Dengan jasa beliau. Oleh karenanya kita wajib mencintai beliau, wajib mendoakan kebaikan untuk beliau, dan jangan sampai kita mencela beliau. Karena mencela para sahabat termasuk dosa besar. Kata Nabi, man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajmain. Siapa yang mencela para sahabatku, maka Allah akan melaknatnya, malaikat akan melaknatnya, dan semua manusia akan melaknat. Maka hati-hati dari paham Syiah Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat, mencela para sahabat, ya, terutama kepada Abu Bakar, Umar, demikian juga kepada Abu Hurairah. Ini paham orang-orang orientalis, orang-orang Syiah yang sangat benci kepada para sahabat, apalagi kepada Abu Hurairah. Apa tujuan mereka sehingga mereka begitu benci kepada para sahabat? Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Islam. Bukan hanya pribadi Abu Hurairah saja. Kenapa, ikhwan? Karena Abu Hurairah kalau sudah dicela, sudah dikafirkan, berarti 5.297 hadis tertolak. 5.000, nggak main-main. 5.000 hadis itu. Jadi ini, maka kita harus waspada dari pemikiran-pemikiran yang berisi celaan. Baru-baru ini ada seorang yang mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, mengatakan bahwa Abi Sufyan pemimpin brutal, ya, yang membunuh cucu Nabi SAW hanya karena ambisi kekuasaan. Na'udzubillah. Ini celaan kepada Muawiyah dan tuduhan fitnah. Dari mana mengatakan Abu Muawiyah yang membunuh cucu Nabi SAW? Ya, Muawiyah itu meninggal dunia sebelum terbunuhnya Husain. Bagaimana dikatakan bahwasanya dia yang bunuh? Orang sudah meninggal meninggal lebih dulu. Masa ada orang yang mati bisa bunuh? Ya, jadi ini satu tuduhan dusta yang akan dimintai pertanggungjawaban, ya, sampai orangnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Intinya hendaknya bagi kita mencintai para sahabat, termasuk Abu Hurairah yang banyak berjasa kepada kita. Ya, maka jangan lupa doakan beliau. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Ini adab kita. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Allah ampuni kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Itu para sahabat. Jangan kamu jadikan di dalam hati kami kebencian kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini salah satu ibadah manfaat kita ngaji hadis. Salah satu faedah kita mempelajari hadis-hadis Nabi itu dapat pahala bersolawat kepada Nabi. Apa pahalanya? Disebutkan oleh Nabi dalam riwayat An-Nasa'i, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepada saya sekali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Bahkan dalam riwayat Nasa'i ada tambahan, Allah akan mengangkat 10 derajat kepadanya dan menghapus 10 dosanya. Luar biasa. Ya, padahal bersolawat kepada Nabi itu ringan sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Cuma 2 detik. Gampang.
Ya, ringan. Ya, tapi pahalanya luar biasa. Qala beliau mengatakan idza staiqadha ahadukum min naumihi. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan. Janganlah dia celupkan tangannya, maksudnya telapak tangannya, ke dalam bejana sampai dia mencucinya terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Jadi kalau kita bangun tidur, ya, Nabi SAW melarang kita jangan tangan ini dicelupkan ke air, ke bejana, sampai dicuci terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Ya, ini anjuran dari Nabi SAW dan larangan dari Nabi SAW. Ya, larangan mencelupkan tangan kita bangun tidur sampai dicuci terlebih dahulu. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita faedah. Yang pertama yaitu apa? Anjuran cuci tangan itu sudah diperintahkan dalam syariat Islam sejak lama. Jadi sebelum ada anjuran dokter, terutama pas corona kemarin pas corona, apa kita dianjurkan untuk cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan. Peristiwa corona itu jangan dilupakan ya. Itu banyak hikmah dan pelajaran di dalam, ibrah keimanan di sana. Salah satunya adalah kita jadi semakin yakin dengan Islam. Kenapa? Karena ternyata banyak ajaran-ajaran yang itu diserukan oleh dokter sebenarnya jauh-jauh hari sudah dianjurkan dalam syariat Islam. Contohnya cuci tangan. Suruh cuci tangan. Dikit-dikit cuci tangan. Masih ingat nggak kemana-mana akhirnya bawa sanitizer. Nah, jauh sebelum itu Islam sudah menganjurkan kita untuk cuci tangan. Setiap sholat kita disuruh wudu cuci tangan. Bangun tidur, kata Nabi tadi, jangan mencelupkan sampai cuci tangan terlebih dahulu. Ya, sebelum makan, setelah makan, kita dianjurkan cuci tangan. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang bersih, agama yang mencintai kesucian, kebersihan. Maka kita harus semakin bangga, semakin bersyukur, semakin mantap dengan agama Islam. Dengan kita terus ngaji Quran, hadis seperti ini, insya Allah kita akan semakin diteguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus rawat baik-baik nikmat hidayah Islam ini, ya, karena nikmat hidayah Islam lebih baik daripada dunia dan isinya. Percuma antum kaya, jabatan tinggi, ya, tapi ternyata tidak mendapatkan hidayah Islam. Kenapa? Nanti masuk neraka. Apa faedahnya? Antum mendapatkan kenikmatan di dunia, tapi ternyata pada akhirnya masuk neraka. Gak ada faedah. Ya. Baik. Faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini adalah apa? Perintah untuk cuci tangan apabila bangun tidur. Kita dianjurkan cuci tangan terlebih dahulu. Bangun tidur itu. Apakah ini bangun tidur malam atau bangun tidur siang juga, Ustaz? Ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan ini khusus tidur malam. Ya, khusus tidur malam. Kenapa? Karena di situ perkataannya fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Ia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Berarti tidur malam. Tuh. Karena kata dalam bahasa Arab juga batat itu untuk tidur malam. Pendapat yang kedua mengatakan di sini mencakup umum tidur malam maupun tidur siang. Tidur malam maupun tidur siang. Jadi kalau misalkan ada yang tidur siang, nggak boleh juga untuk langsung mencelupkan sampai dia cuci tangan terlebih dahulu. Kenapa? Karena lafadz hadisnya juga diambil dari hadis ini ya.
Dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Sekarang imamnya kalau siang dia tahu, kan sama-sama nggak tahu juga. Kalau siang juga nggak tahu, ya itu. Jadi diambil dari ilahnya, hikmahnya. Dan ini lebih hati-hati, walaupun secara dalil lebih kuat pendapat yang pertama, tapi untuk lebih kehati-hatian, ya hendaknya bagi kita juga untuk mencuci tangan kita, walaupun itu habis tidur siang atau tidur pagi, sore, ya. Nah, kenapa disebut oleh Nabi tidur malam? Karena memang tidur yang paling lama, paling pulas, paling nikmat itu tidur malam, ya tidur malam. Kalau siang itu biasanya nggak panjang, nggak lama, ya sekedar untuk istirahat saja. Baik, yang kedua, yang ketiga ya, diantara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah ya, ya kewajiban bagi kita ayyuhal ihwa untuk tunduk dan patuh kepada syariat. Walaupun akal kita belum menjangkaunya. Walaupun akal kita belum menjangkaunya. Di sini Nabi SAW menyuruh kita untuk cuci tangan bangun tidur. Kenapa alasannya? Karena kita nggak tahu tangan kita bermalam di mana. Tangan kita bermalam di mana? Namanya orang kalau pas tidur itu kan nggak sadar tangannya geratelan kemana. Mungkin garu-garu, mungkin ya pegang apa gitu kan. Nah, karena tangan ini sering bersentuhan dengan benda-benda. Lah kalau misalkan bersentuhan dengan yang kotor, kemudian kita langsung kemudian celupkan ke air, itu bisa malah membuat kotor. Ya, kalau membuat kotor akhirnya menjadikan kita tidak sehat. Makanya kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Bersihkan. Karena kita nggak tahu ketika bermalam orang tidur itu kemana tangan kita. Ya, orang nggak sadar. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Akal manusia terbatas. Maka kita beragama bukan berdasarkan dengan akal, tapi berdasarkan apa? Dalil. Maka wajib bagi kita tunduk kepada syariat. Walaupun akal kita belum nyampe. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu hendaknya mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam masalah-masalah yang engkau perselisihkan, yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tunduk setunduk-tunduknya, pasrah. Ini kewajiban kita. Ya, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalal khuffi aula bil ras'i min a'la." Andaikan agama itu berdasarkan dengan akal, tentu bagian bawah sepatu lebih utama diusap daripada bagian atas. Kenapa? Karena bagian bawah itu yang kotor. Bagian bawah itu yang kotor. Tapi ternyata Rasulullah mengusapnya bagian atas, bukan bagian bawah. Kalau pakai akal, mestinya yang diusap bagian bawah. Orang ketika wudhu, kemudian dia ngentut, mestinya yang diusap itu bagian pantatnya. Ya, karena itu yang bikin batal. Tapi emang ada orang wudhu kemudian usap pantat? Ada. Jadi akal tidak boleh berlebih-lebihan, melampaui batas tidak boleh. Ya, tidak boleh juga kita merendahkan akal. Tapi harus posisikan akal tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Saya tutup dengan sebuah kisah diceritakan oleh sebagian ulama bahwa ada sebagian orang ketika mendengar hadis ini, ya dia mengatakan apa? Saya tahu di mana tangan saya bermalam. Sehingga saya nggak perlu cuci tangan dulu. Saya tahu. Artinya ngeyel dia. Ingin membantah hadis Nabi SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia bangun tidur, tangannya masuk ke duburnya.
lengket, nggak bisa dicabut, nggak bisa. Ini hukuman bagi orang-orang yang ya, yang mencela sunnah Nabi, mencela hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Takut kalau tertimpa musibah dan takut tertimpa azab yang pedih. Jadi jangan sampai kita mencela hadis, jangan sampai kita menghina Rasulullah SAW. Ya, nah, saya kira untuk pertemuan perdana 2 hadis saja dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.